Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvana Yusreski Nindiyarta, nomor absen 35 dari kelas 12 IPA 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mutasi. Mutasi merupakan perubahan jumlah materi genetik sebuah sel. Mutasi berhubungan dengan perubahan perangkat atau susunan hereditas pada makhluk hidup. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Organisme yang mengalami mutasi sehingga menghasilkan fenotipe baru disebut mutan. Adapun faktor yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Berdasarkan faktor keturunan atau gen dan kromosom, mutasi dibedakan menjadi dua macam. Jika mutasi terjadi pada susunan basa nitrogen, maka mutasi yang terjadi disebut dengan mutasi gen atau mutasi titik. Adapun mutasi yang terjadi pada susunan atau bentuk kromosom dinamakan dengan mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Kali ini yang pertama, saya akan membahas mengenai mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik. Mutasi ini terjadi karena perubahan urutan basa pada DNA atau dapat dikatakan sebagai perubahan nukleotida pada DNA. Sebuah protein yang disintesis tubuh berasal dari pembacaan 3 pasangan basa atau triplet. Masing-masing triplet merupakan kodon yang dibawa dari bagian sense rantai DNA. Triplet merupakan suatu bacaan yang dimengerti oleh tubuh sehingga dihasilkan asam amino. Mutasi gen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penggantian pasangan basa, insersi, dan delesi pasangan basa. Kali ini yang pertama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai penggantian pasangan basa. Penggantian pasangan basa merupakan penggantian satu nukleotida dengan nukleotida yang lainnya. Penggantian basa ini dapat memunculkan organisme mutan. Pada umumnya, mutasi membahayakan organisme yang mengalaminya. Sebagai contoh pada gambar, satu basa A atau basa purin menggantikan basa G atau basa purin pada kodon keempat dari mRNA. Penggantian basa ini dapat memberikan pengaruh kepada organisme ataupun tidak sama sekali. Hal ini bergantung bagaimana penggantian basa tersebut ditranslasikan. Sebagai contoh, jika mutasi menyebabkan kodon pada mRNA berubah dari urutan basa GAA menjadi GAG. Penggantian urutan basa tersebut tidak menimbulkan perubahan pada protein karena urutan basa GAA dan GAG merupakan kode yang sama bagi asam amino glutamat. Selanjutnya ada insersi dan delesi pasangan basa. Insersi dan delesi merupakan penambahan atau insersi atau pengurangan, itu delesi, satu atau lebih pasangan basa pada gen. Pada umumnya, mutasi dapat menyebabkan efek yang merugikan pada organisme. Insersi atau delesi pasangan basa dapat menyebabkan pembacaan kode triplet menjadi berbeda pada proses translasi mRNA. Mutasi ini disebut pula dengan mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutation. Seperti pada gambar, delesi basa U pada urutan basa UUU menyebabkan pergeseran basa-basa yang lainnya sehingga kode untuk protein yang baru akan muncul atau UUG. Adapun jika proses insersi atau delesi berlangsung dekat pada ujung gen akan menghasilkan protein yang tidak berfungsi atau rusak. Selanjutnya, macam-macam mutasi yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi gen dapat memicu lahirnya mutasi kromosom. Setiap organisme memiliki set kromosom yang khas dan menentukan identitas spesies. Mutasi kromosom dapat terjadi secara fisik pada bentuk kromosom atau terjadi perubahan pada set kromosomnya. Perubahan set kromosom umumnya akan berpengaruh pada fenotipe individu. Mutasi kromosom yang terjadi secara fisik melalui perubahan struktur fisik kromosom dapat terjadi pada lokasi atau jumlah gen dalam kromosom. Perubahan yang terjadi pada jumlah gen dalam kromosom dikelompokkan menjadi delesi dan duplikasi, sedangkan perubahan lokasi gen pada kromosom dapat terjadi melalui translokasi dan inversi. Delesi kromosom.
Delesi merupakan peristiwa hilangnya satu segmen kromosom karena patah. Mutasi yang terjadi menyebabkan sebagian segmen dari kromosom hilang pada saat pembelahan sel. Dengan demikian, kromosom akan kehilangan beberapa gen yang mungkin akan tampak atau tidak, bergantung pada kepentingan gen dalam sel. Contohnya pada manusia adalah sindrom Cri-du-chat. Sindrom ini terjadi karena pada kromosom nomor 5 terjadi delesi. Penderita sindrom ini meninggal pada waktu lahir atau pada masa kanak-kanak. Delesi dapat terbagi menjadi dua, yaitu delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal merupakan delesi atau patahnya kromosom di satu tempat dekat ujung kromosom. Adapun delesi interkalar terjadi jika kromosom patah di dua tempat. Yang kedua adalah duplikasi kromosom. Duplikasi terjadi ketika terdapat bagian kromosom yang diulangi dan identik pada bagian lakmin. Astagfirullah. Maksud saya pada bagian lain segmen tersebut. Duplikasi dapat terjadi akibat pindah silang. Suatu segmen kromosom berpindah ke bagian lain kromosom homolognya. Pada kejadian ini terjadi delesi pada kromosom yang kehilangan segmennya. Contohnya adalah duplikasi pada kromosom Drosophila melanogaster yang menyebabkan mutasi mata berbentuk batang atau bar. Yang ketiga ada translokasi kromosom. Translokasi kromosom merupakan mutasi yang disebabkan oleh pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom yang lainnya. Keseimbangan gen masih tetap terjaga, dalam arti tidak akan ada gen yang hilang atau bertambah. Namun, perubahan fenotip dapat terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan gen itu terekspresi. Lalu yang keempat, ada inversi kromosom. Inversi merupakan perubahan arah dari segmen kromosom. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah kromosom yang telah mengalami kerusakan kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya hanya dalam arah yang berlawanan. Hal ini dapat terjadi pada kromosom homolog. Inversi terbagi menjadi dua, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris terjadi apabila sentromer terletak di sebelah luar lengan kromosom yang mengalami inversi. Adapun inversi perisentris merupakan inversi yang terjadi pada dua lengan kromosom yang berbeda. Lalu yang terakhir, dari perubahan struktur fisik dari mutasi kromosom itu ada katenasi kromosom. Katenasi kromosom merupakan mutasi kromosom yang terjadi apabila suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Selanjutnya, mutasi kromosom yang terjadi secara perubahan set kromosom dapat terjadi pada jumlah set keseluruhan gen atau genom yang disebut euploidi. Perubahan set kromosom juga dapat terjadi pada jumlah kromosom dalam satu perangkat yang disebut aneuploidi. Yang pertama saya akan bahas mengenai euploidi. Euploidi merupakan perubahan yang meliputi genom atau seluruh set kromosom. Menurut jumlah perangkat kromosomnya, euploidi dibedakan menjadi monoploid atau N, diploid atau 2N, triploid atau 3N, dan seterusnya. Individu yang memiliki set kromosom yang lebih dari 2N disebut dengan individu poliploidi. Menurut prosesnya, poliploidi ada yang terjadi secara autopoliploidi dan allopoliploidi. Autopoliploidi terjadi karena perubahan set kromosom yang terjadi oleh gangguan pada saat meiosis. Adapun allopoliploidi merupakan perubahan set kromosom yang terjadi karena persilangan antar spesies yang berbeda set kromosomnya. Yang kedua saya akan bahas mengenai aneuploidi. Perubahan pada jumlah kromosom di dalam satu set kromosom atau satu genom kromosom disebut aneusomi atau aneuploidi. Aneuploidi dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya gagal berpisah atau non-disjunction dan anafase lag. Non-disjunction merupakan peristiwa gagal berpisah pada saat gametogenesis.
Adapun anafase lag merupakan peristiwa tidak melekatnya salah satu kromatid pada benang gelendong pada tahap anafase. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan beberapa macam individu aneuploidi dan tipe aneuploidi. Seperti contohnya yang pertama itu ada disomi atau diploid yang memiliki formula kromosom 2N dan penulisan genotipnya yang didasarkan atas kromosom haploid ABC itu adalah AABBCC. Yang kedua monosomi yang memiliki formulanya 2N-1 dan penulisan genotipnya ABBCC. Yang ketiga trisomi yang memiliki formula 2N+1 dan penulisan genotipnya AAABBCC. Yang keempat ada tetrasomi yang memiliki formula 2N+2 dan penulisan genotipnya AAAABBCC. Dan yang kelima ada pentasomi yang memiliki formula 2N+3 dengan penulisan genotipnya AAAABBCC. Seperti yang telah kita ketahui bahwa jumlah kromosom normal pada manusia adalah 2N atau sama dengan 46, terdiri atas 22 pasang sel tubuh atau autosom yang yaitu 22AA atau 44A dan 2 kromosom seks atau gonosom yaitu XX atau XY. Jika terjadi gagal berpisah saat gametogenesis atau pembentukan gamet, akan menyebabkan beberapa kelainan. Terdapat 6 jenis kelainan akibat aneuploidi yang terjadi pada manusia. Yang pertama adalah sindrom Klinefelter. Sindrom ini terjadi karena jumlah kromosom kelaminnya bertambah menjadi 47, yang terdiri atas 44 autosom dan 3 gonosom atau XXY. Sindrom ini ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada tahun 1942. Sindrom Klinefelter disebabkan non-disjunction atau ND selama pembentukan gamet. Sindrom ini memiliki ciri yaitu testis tidak berkembang bahkan mengecil, mandul atau steril, pinggul melebar, dan payudara membesar. Kelainannya yang kedua ada sindrom Turner. Penderita sindrom ini memiliki jumlah kromosom 45 yang terdiri atas 44 autosom dan 1 kromosom X sehingga karyotipenya menjadi 45XO atau 44A plus X. Sindrom ini ditemukan oleh H.H. Turner pada tahun 1938. Penderita sindrom ini berkelamin wanita, tetapi tidak memiliki ovarium. Alat kelamin bagian dalamnya tidak berkembang dan steril, serta mengalami keterbelakangan mental. Kemudian, yang ketiga ada sindrom Down. Sindrom Down merupakan kelainan yang terjadi karena autosomnya kelebihan 1 kromosom, tepatnya pada kromosom nomor 21. Jika terjadi pada laki-laki akan mempunyai susunan kromosomnya 45A plus XY, sedangkan pada wanita memiliki susunan kromosomnya 45A plus XX. Sindrom ini ditemukan oleh J. Langdon Down pada tahun 1866. Penderita sindrom Down mempunyai ciri mulut sering terbuka, wajah lebar bulat, IQ rendah atau kurang lebih 80, badan pendek, gerak lambat, dan rata-rata berumur pendek. Lalu yang keempat ada sindrom Edwards. Sindrom Edwards merupakan kelainan yang terjadi karena non-disjunction pada autosom nomor 18. Sindrom ini ditemukan pada tahun 1960 oleh I.H. Edwards. Penderita sindrom ini memiliki ciri tengkorak lebih lonjong, memiliki mulut yang kecil serta telinga dan rahang bawahnya lebih rendah. Lalu yang kelima ada sindrom Patau. Sindrom ini terjadi akibat trisomi pada autosom. Trisomi terjadi pada kromosom nomor 13. Sindrom ini ditemukan oleh K. Patau pada tahun 1960. Penderita sindrom ini memiliki ciri kepala kecil, mata kecil, tuli, polidaktili, dan pertumbuhan mentalnya terbelakang. Lalu yang terakhir ada sindrom Jacobs. Penderita sindrom ini mempunyai 44 autosom dan 3 kromosom kelamin XYY. Sindrom ini ditemukan oleh P.A. Jacobs pada tahun 1965. Sindrom ini diderita oleh laki-laki bertubuh normal, bersifat antisosial, agresif dan kasar, serta berwatak kriminal.
Setelah saya membahas mengenai macam-macam mutasi, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab mutasi. Mutasi dapat terjadi karena beberapa hal. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Mutagen dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutagen alami dan mutagen buatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mutagen alami. Mutasi alami itu sangat jarang terjadi. Mutasi alami dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sinar radioaktif, sinar kosmis, sinar ultraviolet, dan kesalahan ketika replikasi DNA. Yang pertama ada sinar radioaktif. Seperti contohnya adalah sinar radioaktif yang dipancarkan oleh uranium yang masuk ke tubuh dapat menyebabkan gen rusak sehingga mengakibatkan mutasi. Yang kedua ada sinar kosmis. Sinar kosmis merupakan sinar yang memiliki daya tembus tinggi untuk menembus sel. Oleh karena daya tembusnya ini, sinar kosmis mampu mengakibatkan mutasi secara genetis. Yang ketiga ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mampu mengakibatkan mutasi karena memiliki energi cukup besar untuk mempengaruhi komposisi gen. Yang terakhir adalah kesalahan ketika replikasi DNA. Kesalahan ini dapat mengakibatkan mutasi seperti pada jagung yang diteliti oleh Barbara McClintock. Jagung yang diteliti, warna bijinya berubah sehingga dalam satu bonggol jagung terdapat warna biji yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mutasi buatan. Mutasi buatan atau mutagen buatan merupakan penyebab terjadinya mutasi buatan. Mutagen buatan terdiri atas mutagen kimia dan mutagen fisika. Yang pertama, saya akan bahas mengenai mutagen kimia. Mutagen kimia terdiri atas bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia tersebut contohnya DDT, pestisida, dan fumigan. Bahan-bahan tersebut sering digunakan dalam bidang pertanian. Contoh bahan kimia lainnya yang menjadi bahan mutagen buatan adalah formaldehida dan gliserol. Bahan tersebut merupakan mutagen bagi jamur, bakteri, dan serangga. Mutasi buatan dari mutagen kimia yang dilakukan pada tumbuhan dapat menghasilkan keturunan poliploid. Misalnya, didapatkan buah yang tidak berbiji dan besar, seperti semangka tanpa biji, jambu tanpa biji, dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena adanya mutagen kimia kolkisin. Lalu yang kedua ada mutagen fisika. Mutasi buatan secara fisika dapat terjadi oleh beberapa macam mutagen, yakni sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Keempat jenis sinar tersebut mampu mengakibatkan mutasi. Kebanyakan mutagen fisika digunakan untuk keuntungan manusia dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang kesehatan, penggunaan sinar X atau ronsen digunakan untuk menghambat pembelahan sel-sel tumor. Selain itu, sinar X juga mampu menimbulkan ionisasi atom-atom yang terkandung dalam DNA, sehingga mampu mengakibatkan mutasi gen dan mutasi kromosom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya mutasi. Terbagi menjadi dua, yaitu mutasi yang menguntungkan dan juga mutasi yang merugikan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai mutasi yang menguntungkan. Mutasi memberikan dampak yang menguntungkan. Artinya, hasil dari mutasi mampu menghasilkan keturunan yang khas dan semakin adaptif pada suatu individu atau populasi. Mutasi dapat menghasilkan organisme unggul, contohnya tanaman poliploidi yang dapat menghasilkan buah besar tanpa biji, masa panen yang relatif singkat, serta produktivitasnya tinggi. Contoh lain dari mutasi yang menguntungkan adalah pemanfaatan sinar X yang mampu menghambat perkembangan sel-sel kanker. Lalu saya akan bahas mengenai mutasi yang merugikan. Selain memberikan dampak yang menguntungkan, mutasi juga dapat memberikan dampak yang merugikan. Mutasi yang merugikan merupakan mutasi yang mengakibatkan suatu individu atau populasi tidak adaptif, bahkan letal. Mutasi yang merugikan umumnya terjadi akibat mutasi alam atau mutasi spontan. Pada manusia, mutasi yang merugikan ini ada yang diteruskan kepada keturunannya atau diwariskan, dan tidak diteruskan kepada keturunannya atau tidak diwariskan. Mutasi yang diwariskan terjadi karena
pada sel-sel kelamin atau gonosom mengalami mutasi. Contohnya adalah orang yang mengalami sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Mutasi yang tidak diwariskan dapat terjadi karena pada sel-sel tubuh atau autosom mengalami mutasi. Contoh dari mutasi yang tidak diwariskan adalah sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Patau, dan kanker. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.